Bapaknya ijazah UGM nggak berani menunjukkan, anaknya ijazah SMA pun nggak berani menunjukkan. Kebetulan semalam saya sampai berdiskusi sama dosen saya. Oke, saya challenge juga yang katanya ngaku-ngaku dia adik kelasnya Gibran yang ada Memang di semua akan dicari kesalahannya. Ijazah SMA-nya berarti nggak ada. Terus ada yang bilang UTS itu kayak tempat les bimbel. Kejar. Bukan juga. Kok bisa yang namanya perguruan tinggi ataupun itu Kemudian college mengkategorikan SMK itu harus ditanyakan ke kementeriannya. Ijazah SMA, woi. Yang kita minta itu cuma ijazah SMA. Tidak perlu selesai SMA. Kok bisa Gibran mengklaim di sana 3 tahun, kan konyol-konyolan. Kita nggak bisa pakai kacamata pendidikan Mana ada Indonesia. tuh yang sok jadi pakar pendidikan itu? Siapa itu yang lim-lim siapa Gitu itu? ya. Iya. Jadi bangsa paling tidak beradab. Kayak mereka merasa pintar kan, mereka merasa cerdas. Bapaknya ijazah UGM nggak berani menunjukkan, anaknya ijazah SMA pun nggak berani menunjukkan. Keluarga dong. Ya, mau mencapai puncak pimpinan tertinggi Indonesia, jabatan publik tertinggi, nomor 1 lah bapaknya, nomor 2 dia. Tapi ijazah SMA pun menjadi konflik, menjadi diskursus publik. Hanya karena lu nggak punya. Yang sebelumnya bapaknya yang dipermasalahkan ijazahnya. Ijazah Bapak Jokowi. Bahkan pihak kampus sudah menyatakan itu ijazah asli, masih dicari-cari kesalahannya. Kayak gitu. Nah sekarang turun nih ke anaknya. Mungkin dianggap anaknya punya potensi lain yang kedepannya kita nggak tahu nanti seperti apa. Jadi kayak agenda-agenda itu sudah dipupuk dari sekarang, dari beberapa tahun sebelumnya, supaya nanti kedepannya mungkin si anak ini kesempatan untuk ke tingkat selanjutnya jadi terhambat gitu kan. Jadi ini saya pikir sih ini sudah politik ya, bukan lagi masalah kayak komunikasi kayak gimana. Seharusnya kan komunikasi yang baik itu adalah kita memang harus menyampaikan, menyebarluaskan itu kebenaran dan fakta kayak gitu. Tapi kalau di sini kan kebenaran dan fakta dikaburkan karena memang ada agenda-agenda tertentu kayak gitu. Kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu juga. Kebetulan semalam saya sampai berdiskusi sama dosen saya. Dosen MDS juga. Luar biasa ya. Saya sampai tanya nih, ya tentu diskusinya dengan bahasa Inggris ya, tapi kurang lebih artinya seperti ini, Mister itu mengajar di MDS itu sejak kapan sih kayak gitu? Soalnya lagi ada polemik nih di Indonesia soal wakil presiden kami yang ijazahnya diragukan kayak gitu. Terus Mister pernah ketemu langsung nggak sih sama Bapak Gibran? Dia cuma bilang he was there. Jadi Bapak Gibran di sana. Terus dia bilang, tapi saya tidak bisa, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, karena saya dosen komunikasi dan beliau kuliah marketing. Jadi dan saya juga bukan perwakilan resmi pihak MDIS dan ini juga dia itu tidak ada kaitannya langsung ya, apalagi dia Singaporean. Jadi dia cuma bilang orang akan mau mendengar apa yang sudah mereka percayai. Jadi percuma kita menjelaskan kayak apa, orang nggak akan percaya. Dan beliau bilang ini hal yang lucu gitu. Sudah jelas-jelas ada ijazah degree S1, tapi masih dipertanyakan justru ijazah SMA-nya. Kayak untuk masuk kuliah aja pasti ada persyaratannya kan. Beliau malah bilang, kalian orang Indonesia itu kenapa ya suka mempermasalahkan hal-hal yang kurang substansial kayak gitu. Saya jadi kayak, oh iya. Dan dia mengingatkan, ini udah bukan lagi mengenai pembuktian asli atau palsu, tapi memang sudah ada agendanya. Beliau malah memperingatkan saya lah untuk hati-hati. Saya challenge juga yang katanya ngaku-ngaku dia adik kelasnya Gibran yang ada di MDS. Ijazahnya harusnya 2. Diplomanya dari MDIS ada, ya. Baru kemudian ini yang namanya BSc-nya itu dia dari Bradford. Nggak bisa seenak itu gitu loh. Dia, kalaupun logonya tidak 2, ya ijazahnya sudah 2. Ya, ada yang logonya 2, ya MDIS sama Bradford. Yang saya lihat nih, tokoh-tokoh masyarakat yang tampil di TV atau di publik yang sekarang lagi rame, itu tipe yang seperti itu. Sudah ada pemahaman tersendiri di pikirannya. Jadi ada kebenaran lain tidak akan diterima. Mereka lebih menerima hal-hal yang katanya-katanya. Oh katanya ada 2 logo. Oh katanya begini. Oh katanya begitu. Padahal buktinya ada nggak kayak gitu. Yang memang ada 2 logo seperti itu. Kalaupun misalnya dia percaya, oh ada kok teman saya. Ya udah coba buktikan. Dia angkatan berapa, jurusannya apa, mana yang lebih dekat angkatannya dengan Bapak Gibran. Yang istilahnya kalaupun ada ijazah yang berbeda, itu kan akan lebih match dengan ijazah yang tahunnya itu berdekatan kan. Seperti itu. Jadi ya dibuktikan aja sih. Jangan katanya-katanya. Belum lagi ada lagi katanya
sebenarnya SMA-nya nggak di Singapura, tapi salah satu SMA Kristen di Solo ya. Itu katanya juga kan. Saya melihatnya ini tuh kayak seperti sesuatu yang saking udah nggak adanya lagi yang bisa disalahin. Jadi semua mereka semua ditarik, semua diambil, semua disalahin. Sulit untuk bilang ijazah SMA-nya Bapak Gibran palsu, sedangkan SMA memang program SMA tidak ada di Singapura, adanya secondary school. Sekarang dibilang, oh beliau sebenarnya di Solo, kayak gitu. Terus jadi kayak, kemudian ada klarifikasi dari kepala sekolahnya tadi, SMA Santo Yosef itu, tidak bersekolah di sini. Sebenarnya itu kan klarifikasi yang membuktikan bahwa, oh beliau tidak bersekolah di sini, ya berarti memang di Singapura. Tapi ditwist lagi, ada lagi yang bilang, oh dia ngaku-ngaku di Solo, tapi ternyata kepala sekolahnya sendiri nggak ngaku kalau dia nggak mengakui dia ada di Solo. Jadi apapun pernyataan kita pasti akan ditwist lagi. Walaupun pernyataan kepala sekolah itu untuk meluruskan kalau tidak di Solo, ya berarti di Singapura. Tapi ditwist lagi dengan bilang tidak diakui. Apa tagline beritanya begitu kayak gitu. Jadi kayak memang semua akan dicari kesalahannya. Jadi sudah bukan lagi untuk mencari kebenaran, tapi memang ada agenda-agenda tertentu kan yang ingin menjatuhkan. Kok bisa sertifikat bimbel itu pun khusus UTS nggak berlaku juga untuk UNPAS lain? Kok bisa disetarakan dengan SMK dan dipakai untuk syarat wapres? Kan konyol. SMA loh. Ijazah SMA-nya berarti nggak ada gitu loh. Yang ada adalah surat keterangan yang bermasalah ini. Coba pertanyaannya, apakah dengan keterangan ini, surat ini dipakai Gibran untuk mendaftar ke wali kota Solo 2020? Ya, dan sebagai cawapres, kalau ini dipakai ya bermasalah lah pasti, ribut satu Indonesia ini. Ya. Karena logikanya nggak matching lah. Bimbel, program persiapan masuk, durasinya juga 8-12 bulan. Ya tujuannya persiapan masuk UTS. Kok bisa disetarakan dengan SMK yang ijazahnya berlaku umum, bisa dipakai mendaftar UNPAS manapun di dunia ini? Ini Pak, mana ijazah SMA-mu? Ini Pak, dari penyetaraan. Dari apa? UTS Insights ini. Ya, mana diakui untuk melamar pekerjaan? Ya, ini hanya diakui oleh KPU Termul. Ini kan nggak diakui di mana-mana nih kecuali KPU Termul dan UTS Insights. UTS sana yang mengakui. Di luar itu maka tidak berlaku ini. Terus ada yang bilang UTS itu kayak tempat les bimbel. Bukan juga. Tolong digarisbawahi, sama SMA aja beda, dan bukan bimbel juga, itu sangat jauh berbeda. Betul, saya malah ya, lihat komen seperti itu, saya jadi kayak ketawa sendiri, kayak loh kok jadi bimbel? Jadi makin ngaco lagi kan gitu. Bimbel itu kan jatuhnya kayak kita persiapan untuk mengikuti tes. Istilahnya kita pelajaran tambahan, belajar lagi matematika, belajar lagi bahasa Inggris supaya lolos tes universitas. Sedangkan UTS ini kan bukan lagi umum yang dipelajari matematika dan lain-lain, bukan lagi belajar itu, tapi marketing ya, dasar-dasar marketing. Kalau jurusan komunikasi biasanya dasar-dasar komunikasinya sudah dipelajari di situ supaya nanti saat kita ikut tes, biasanya kan untuk masuk ke university itu ada tesnya lagi. Kita udah ada gambaran nih, dan kita bisa lolos tesnya nih. Di foundation, tidak belajar itu lagi. Belajarnya memang sudah kejuruan. Orang nggak tahu UTS itu apa. Memang itu universitas, tapi dia punya program foundation. Hampir semua universitas ya, di Singapura maupun di Australianya sendiri, mereka punya program foundation. Dan itu bukan SMA, karena memang tidak belajar lagi pelajaran yang umum, matematika dan bahasa dan lain-lain, tapi lebih ke penjurusan, makanya itu setara kayak SMK, sudah kejuruan lah intinya. Kayak Anda nggak tahu, Anda baru katanya, terus disamakan sama hal yang cuma sepemahaman Anda aja, padahal itu jauh berbeda. Karena nggak ada padanannya yang setingkat di Indonesia, karena beda sistem itu tadi kan, basicnya tahu dulu, sistemnya memang sudah beda, jadi nggak ada padanannya. Kalau kayak sistem Amerika itu kan jelas ada beginner school, junior high school, senior high school, padanannya ada nih di Indonesia, SD, SMP, SMA. Sedangkan kalau misalnya sistem British atau sistem Australia, kami mengenalnya kan primary school dan secondary school. Secondary school dibilang SMP, SMA juga agak-agak lah ya, nggak bisa tepat juga disebut itu SMP dan SMA karena ada 5 tahun. Tapi dibilang full secondary school itu SMA-nya 5 tahun juga nggak bisa disebut seperti itu. Jadi karena memang beda sistem, jadi susah untuk dipadankannya. Apalagi foundation, orang nggak tahu. Foundation malah jadi bahan ledekan di sosial media saya, karena saya sering menyebut foundation. Pemahaman mereka adalah foundation itu make up. Jadi kayak makin jauh lagi gitu kan.
Karena sistemnya berbeda, padanannya sulit untuk dicari ya, makanya di data KPU ditulisnya SMP, SMA, SMA. Terus orang bilang lagi, kok SMA-nya 2 kali gitu. Padahal tidak ada padanan yang bisa tepat untuk disebut untuk secondary school sama foundation itu, kayak gitu. Kok bisa yang namanya perguruan tinggi ataupun itu college ya sekarang, atau itu sebuah pathway ya, atau gitu. matrikulasi yang itu hanya 6 bulan, harusnya kan 6 bulan nih, nggak 3 tahun Pak Janes. Kalau 3 tahun tuh ngulang-ngulang terus tuh, tiba-tiba disetarakan dengan SMK. Terus dengan logika keputusan menteri tadi, ngapain juga kemudian disetarakan SMK, terus kok bisa surat itu digunakan masuk ke MDIS? Nah, karena sistem pendidikan di setiap negara ini beda-beda. Kalau kita mau lintas pendidikannya, akhirnya masing-masing negara kan jadi kesulitan. Misalnya kita tahulah SMA di sini, SMA mana itu terkenal. Tapi bagi orang di Amerika kan nggak tahu ini SMA bagus apa jelek, begitu ya. Jadi itu yang akhirnya tiap negara harus menyetarakan dulu. Jangankan tiap negara, tiap universitas juga mereka punya sistem sendiri-sendiri gitu. Jadi itu yang perlu penyetaraan kalau kita mau pindah-pindah. Di kementerian kita ini terlalu berpatokan pada nomenklatur. Untuk pastinya kenapa dia kementerian mengkategorikan SMK itu harus ditanyakan ke kementeriannya. Cuman kalau setahu saya harus masuk di nomenklatur yang kita sudah ada. Sehingga kalau dari luar negeri itu, misalnya di luar negeri nggak pakai nomenklatur gitu ya. Sehingga kalau disetarakan di kita, kayak dipaksakan harus masuk di nomenklatur yang mana. Nah, kadang-kadang itu yang susah. Makanya kalau sampai dia foundationnya memilih mata pelajarannya untuk katakanlah S1-nya bisnis, berarti dia kan milih mata pelajarannya sudah katakanlah di sini IPS dong gitu loh. Jadi padahal IPS bukan SMK juga ya. Cuma peminatannya IPS. Karena pelajarannya dia mungkin bukan yang kimia biologi untuk science. Di Singapura itu ada kelas 9-10 itu tuh O level gitu ya. 11-12 itu A level. Bisa jadi kan setelah SMP ya Mas Gibran terakhir di Indonesia. Yang saya katakan kalau kelas 9 di Indonesia pergi ke Singapura belum tentu bisa langsung kelas 10. Biasanya dianggap O level, berarti kelas 9-10 dapat O level. Sedangkan O level itu belum bisa langsung masuk universitas. Itu harus penyetaraan, yaitu foundation. Baru dia bisa masuk ke universitas. Ijazah SMA, woi. Yang kita minta itu cuma ijazah SMA. Ijazah SMA saja yang jutaan orang Indonesia punya, rata-rata punya. Dia itu nggak bisa menunjukkan dan pingin jadi wapres. Kan konyol itu loh. Ijazah SMA loh Gibran. Punya nggak Anda? Selain surat keterangan abal-abal kayak gini. Surat keterangan yang nggak apple to apple yang besok kita permasalahkan ini. Dan akan ditertawakan Indonesia. Punya nggak ijazah SMA selain ini? Gitu. Selain surat keterangan penyetaraan ini. Nggak punya. Jadi ijazah SMA pun kau nggak punya. Berani mendaftar wakil presiden. Ya mungkin kalau wali kota Solo aja mungkin berlaku di Solo aja mungkin nggak se-Indonesia meributkan ya. Orang Solo aja mungkin yang meributkan kan. Anda sekarang wapres. Ijazah SMA-nya mana? Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA, karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school, itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi, 3 tahunnya itu SMP, sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. 3 tahun sudah di Indonesia, ya 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia. Sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini, data di KPU itu kan data publik yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kalau KPU menuliskannya itu Orchid Secondary School sebagai secondary school, lalu UTS sebagai foundation, masyarakat bingung apa nih? Kayak gitu. Jadi menurut saya,
KPU menuliskan Orchid Secondary School sebagai SMA dan UTS sebagai SMA itu sudah tepat supaya masyarakat paham, oh SMP-nya kan sudah jelas di Indonesia. Kemudian jenjang pendidikan setelah SMP kan SMA. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat biar paham aja. Terimalah kebenaran, terimalah kenyataan, udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini kayak sengaja dicari-cari terus aja. Lama studi udah jelas ya, 3 tahun untuk SMA atau SMK ya, kelas 10 sampai kelas 12. Sementara kalau di UTS Insights yang saya baca di PDF itu, buku panduannya itu ya, ini UTS Insights University of Technology itu 2019 Academic Handbook, yang saya baca cuma 8 sampai 12 bulan. Tergantung programnya adalah program, ada 2 program, yaitu standar atau extended gitu loh. Ya. Jadi kok bisa 3 tahun? Pada programnya yang ada di sana aja pun 8 sampai 12 bulan. Tergantung program standar atau extended ya. Kok bisa Gibran mengklaim di sana 3 tahun? Kan konyol-konyolan jadinya. Nah, jadi kalau kita mau mengukur ini berapa tahun sih seseorang kuliah, kok SMA jadi sekian tahun, kok ini jadi sekian tahun, kita nggak bisa pakai kacamata pendidikan Indonesia yang kayaknya orang sekolah itu juga kulturnya lempeng-lempeng aja gitu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian lanjut kuliah 4 tahun. Sementara saya kasih contoh aja ribetnya begini ya. Katakanlah lulus SMP kelas 9 di sini. Kemudian mau lanjut ke Singapura gitu. Nah, di Singapura sebagian besar anak-anak kita itu harus turun 1 level. Jadi nggak bisa otomatis dari kelas 9 sampai sono kelas 10. Ya, jadi ya itu kan mereka merasa bahwa mungkin ya, merasa bahwa sekolah kita standarnya nggak nyampe di mereka gitu. Sehingga anak juga mungkin setelah dites juga nyatanya nggak nyampe levelnya. Jadi diturunin dulu 1 tahun. Jadi jangan heran kalau di sini SMP kelas 9, kok akhirnya SMA-nya jadi 4 tahun gitu. Karena dia harus turun kelas 9 dulu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di Singapura sendiri itu boleh dibilang ya 2 tahun itu O level, itu kelas 9, 10. Kemudian A level kelas 11, 12. Tapi tidak semua anak ngambil jalur ini gitu. Tipe-tipe akademis yes, tapi anak tuh semua pinter. Cuman kan nggak semua pinter teori. Anak-anak yang pinter kerja itu praktisi. Itu memilih jalur politeknik. Nah, cuman persepsi kita sekali lagi politeknik itu lebih rendah gitu. Padahal dua-duanya pinter, satu pinter mikir, satu pinter kerja gitu ya. Nah, yang milih jalur politeknik di sana itu mulai dari kelas 11. Jadinya ribet kan, kelas 11 itu selama 3 tahun. Nah, tapi politeknik di sana D3 itu bisa dilanjutin ke S1 tanpa mulai lagi tahun pertama. Jadi bisa nambah 1,5 tahun sampai sampai bisa 2,5 tahun lagi untuk dapat S1. Jadi kalau bicara durasi, jangan dipertanyakan, kok dia durasinya sekian tahun, di sini sekian tahun. Oh, itu bisa ribet banget. Itu pun kalau anaknya lempeng sekolah terus. Ada anak-anak yang nggak langsung sekolah, dan itu nggak apa-apa. Jadi misalnya saya dulu kuliah di Australia, itu ada temen kelas saya yang dia kerja dulu jadi tukang cat gitu. Tukang cat di sana kan certified ya. Jadi harus ngumpulin duit dulu baru dia kuliah lagi gitu. Nah, jadi gap year itu juga hal yang biasa. Biasa banget. Jadi secara kultur juga nggak sama bahwa orang tuh lempeng sekolah terus. Kalau program Insert sendiri tadi ada yang fast track, ada yang 1,5 tahun, 8 bulan, 1 tahun gitu ya. Memang hanya 1 tahun saja. Tapi kalau dibilang SMA ditulis 2 kali, yang tadi saya udah jelasin. Karena level itu 2 tahun. Tapi tambah foundation lagi 1 tahun sebetulnya. Tapi kenapa ditulisnya tahun segitu, ya itu yang harus ditanyakan ke pihak mereka.
Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kalau bicara berapa tahun di luar negeri, itu jangan pakai kacamata pendidikan Indonesia. Nah, anything can Betul. happen. Bisa aja kayak tadi yang saya bilang, bisa ambil gap year dulu 2 tahun, mau sekolah bahasa dulu juga boleh, mau apa dulu juga boleh gitu, nggak harus langsung kuliah. Mau sekolah bahasa di Jerman dulu, di China dulu, karena klien saya banyak sekali yang seperti itu, nggak langsung juga. Kalaupun MDIS itu katakanlah itu afiliasi itu, karena ada tuh yang sok jadi pakar pendidikan itu, siapa itu yang lim-lim siapa itu ya, entahlah. Ya itulah pokoknya. Dia menjelaskan, oh ya itu soalnya ada afiliasinya. Itu kalau normalnya begitu idealnya. Ini nggak ideal, penyetaraannya ada di Singapura tapi tertulisnya. Kalau harusnya ditulisnya Bradford. Iya kan? Lucu banget ini. Dan MDIS ya. Nah ini. Itu kan ada penyetaraannya juga nih. Bentuknya kayak gini nih. Nah, ini nih penyetaraannya kayak gini. Ini penyetaraan ini coba dilihat. Ini yang di sini tertulisnya University of Bradford. Padahal University of Bradford itu adanya di London sana. Ya, di UK. Di sini tertulis penyetaraannya di Singapura. Bukan MDIS. Pendidikan karakter itu paling penting. Sedangkan pendidikan karakter itu paling efektif lewat panutan. Nah, sedangkan kalau kita lihat panutan yang kita pertontonkan ke generasi penerus bangsa kita ya kayak gimana? Kalau penuh hoax, disinformasi, ujaran kebencian yang sudah disurvei oleh Microsoft bahwa kita ini bangsa netizen Indonesia adalah netizen paling tidak beradab se-Asia. Ini kan padahal zaman saya SD dulu kayaknya orang Indonesia adalah bangsa paling ramah begitu ya. Jadi bangsa paling tidak beradab. Sebetulnya kalau dari buku The Art of Logic juga ada pertanyaan menarik. Is there anything that I could say that would change your mind? Gitu. Apakah ada omongan saya selogis apapun, argumen saya serasional apapun yang akan mengubah pemikiran Anda? Kalau jawabannya sudah tidak ada, percuma debat. Itu debat kusir. Karena tadi dari tujuan awalnya aja sudah bukan mencari kebenaran. Tujuan awalnya aja sudah pokoknya nanti kalau di politik saya nggak tahu, pokoknya nanti 2029 kita mau ngarahin ke sini gitu, atau misalnya pokoknya bukan Jokowi, pokoknya bukan Gibran gitu. Nah, jadi makanya mereka rela membuat konten-konten apapun. Jadi menurut saya itu nggak produktif juga debat-debat sama orang-orang yang sudah begitu sebentar saya lihat mereka tidak mencari kebenaran atau kemajuan untuk bangsa, debat untuk perbaikan bangsa, berarti ini hanya karena sudah dibayar untuk goalnya ini. Memang informasi pertama yang kita dapat biasanya itu yang akan tersimpan di otak kita, yang akan kita percayai sebagai suatu kebenaran sampai akan ada informasi baru lain yang bisa membuktikan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Tapi kadang orang sudah informasi sebelumnya masuk, dia cuma akan menerima informasi-informasi lain yang sejalan dengan apa yang ada di pikirannya. Jadi walaupun ada istilahnya kebenaran di depan mata, ada bukti mau kayak apapun, tapi kalau sudah di pikirannya udah, oh yang saya percaya itu A, jadi yang selain A saya nggak mau dengar, saya nggak akan lihat gitu loh. Jadi udah informasinya kurang, terus juga mereka ada agenda tersendiri, juga ada istilahnya mungkin rasa sakit hati atau perasaan benci, kemudian mereka jahatnya adalah menyebarluaskan itu gitu. Padahal kalau misalnya punya masalah pribadi itu seharusnya disimpan, kebenaran adalah kebenaran. Baik kamu suka atau nggak suka, ya harusnya terima. Kalau kamu salah, sebagai orang yang bijak, harusnya akui kesalahan, minta maaf dan perbaiki. Bukan malah makin ngotot, makin kayak menyebarluaskan hal yang tidak benar. Mereka merasa pintar kan, mereka merasa cerdas secara intelektual, tapi mereka itu tidak punya kecerdasan emosional. Jadi nggak bisa yang namanya berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan menerima kenyataan.